Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang salat malam. Sekarang sudah sampai ke kaifiat salat malam. Halaman 29. Mudah-mudahan tamat hari ini. Kaifiyah itu artinya tata cara. Kaifiyah. Ibadah itu ada yang khusus, ada yang umum. Ibadah khusus itu yang ditentukan segala sesuatunya oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seperti wudu harus begitu, sholat juga begitu, dicontohkan. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kemudian ibadah siam, dan yang paling pelik adalah ibadah haji, sebab contohnya hanya sekali dan banyak masalah. Itu di antaranya masalah tempat. Ibadah sholat itu ditentukan waktunya, tempatnya tidak ditentukan, di mana saja asal bersih, kecuali yang 7 itu. Kalau ibadah siam tentukan waktunya, tempatnya juga tidak. Kalau ibadah haji dan umroh bukan hanya waktunya saja, tapi tempatnya. Ada yang ditentukan tempatnya, tapi tidak ditentukan waktunya. Kita umroh, yang tadi itu umroh dengan haji. Ya. Ada umroh mandiri, umroh saja, ada umroh dengan haji. Kalau umroh dengan haji itu haji tamatu, itu pada bulan haji tetapkan waktunya. Tapi kalau umroh biasa itu kapanpun bisa. Tidak ada yang tetapkan waktunya, ada yang tetapkan waktu dan tempatnya, ada yang tetapkan tempatnya, waktunya bebas. Sholat malam itu ditentukan waktunya, yaitu setelah sholat isya, sampai sebelum subuh. Ditetapkan juga kaifiyahnya, cara-caranya. Kaifiyah di sini sudah diketahui. Takbiratul ihram, ruku, sujud itu sudah tahu. Karena itu tidak dijelaskan di sini. Terus pada apa itu? Hanya saja barangkali berapa rakaatnya. 1. Jumlah rakaat. A. 2 rakaat dengan 1 witir. Jadi sekian kali 2 rakaat plus 1 rakaat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholatil laili masna fa in khifta as-subha fa'autir bi wahidatin. Rawahu Bukhari wa Muslimun wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ahmad wa Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang salat malam. Kata beliau, 2 rakaat.
Dan jika khawatir datang waktu subuh, maka segeralah witir dengan 1 rakaat. Ini hadisnya sahih pisan. Ini sudah ada di Bulughul Maram, ada ini hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menetapkan berapa kali dua itu, tapi ada keterangan yang paling banyak tuh 11 dan 13. 13 itu yang dua sebutnya sholat iftitah. Malahan yang 2 rakaat itu boleh, yang 1 kalinya ya itu untuk salat istikharah. Jadi istikharah itu 2 rakaat sebelum salam mengucapkan doa istikharah. Doanya harus itu. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta a'lamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, nah disebutkan anna hadzal amra, jika urusan ini gitu, upami abdi piknik ke Pangandaran minggu payun, nah, khairun li dini gitu. Nuhutkan Allah itu baik bagiku gitu. Jadi masalah-masalah kecil juga harus istikharah. Itu doanya khusus harus begitu. Imam Bukhari menempatkan sholat istikharah itu di sholat tahajud, itu yang jadi masalah. Nah ini yang mungkin saja 2 rakaat dulu untuk apa, istikharah, kemudian 2 rakaat. Nah di sini juga dapat kita fahami bahwa pada saat itu tidak tahu waktu subuh itu kapan. Kalau sekarang kita kan tahu ya dari jadwal 4.20 menit cekap tuh, cekap 22 hiji itu. Tapi kalau pada zaman dulu kan tidak ada jam, 2 rakaat ningali kawetan gitu. Oh cenah sigana poe keneh 2 rakaat, sigana mah sakedap deui ke caang tah baru 1 rakaat. Kalau kita sekarang bisa ngatur ya. Dan ini sabda Rasulullah SAW ini dikatakan kepada seseorang yang artinya mungkin kondisinya atau memang dia tidak bisa mengatur waktu karena tidak tahu seberapa rakaat. Kalau ditanya 4-4-3 kita jawab, wah atuh cenah saya ngatur waktu kan begitu ya. Nah, tapi dikatakan begitu kepada orang yang tidak tahu tentang waktu. Ya kalau tengah malam bisa saja 4-4-3, atau mungkin orang ini ya sudah tua, kan sudah tua mah seperti saya itu ada penyakit B. Iya, boson itu manfaat ya untuk sholat itu. Betul itu yang sering saya rasakan. Itu kan sulit ya, sulit BAB gitu. Sulit BAB. Jagoan gitu eta dican waktu nam. Sholat 2 rakaat jadi lancar. Makanya gerakan-gerakan itu bermanfaat, tapi bukan karena itu. Kita mah ikhlas karena Allah, tapi dengan cara itu nyaan cetai mah kudu 2 rakaat gitu. Nah, itu yang saya alami gitu. Pernah saya seperti itu. Kemudian juga kadang-kadang kan beser itu karena gula biasanya gitu. Atau karena banyak minum. Nah, bisa saja 2 rakaat. Atau ibu-ibu cenah ieu bade sahur ngahandutkeun heula 2 rakaat. Nah, mareuman 2 rakaat, atau mau membangunkan 2 rakaat can hudang keneh wae ya. Hudangkeun deui
2 rakaat can hudang keneh wae gitu. Sebab kalau langsung 4 rakaat kan lama. Ini tergantung situasi dan kondisi. Inilah yang paling mudah. 2 rakaat 5 kali dan witir 1 rakaat. Nah, ini dari Aisyah. An Aisyah qalat Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli 11 rakaatan yusallimu baina kulli rakaataini wa yutiru biwahidatin. Nah, jadi Aisyah sendiri memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya mengatakan untuk orang lain, beliau juga salat 5 kali 2 10, akhirnya 1 rakaat. Nah, ini menunjukkan ditentukan 5-nya. Kalau tadi kan tidak ya. Jangan sampai dikatakan tuh kata Rasulullah 22 sabaraha we. Jadi saya mau 20 tilu. Entong dibatasi cenah. Tapi saya 2 tilu. Kumaha teh ka arti teh. Ongkoh tong dibatasi tapi nyebutkan 2 tilu. Entong dibatasi mah tong 2 tilu oke. Nah, kita tahu 11 itu dari hadis yang kedua. 5. Jadi berarti nu di luhur mah tiasa 2 kali 2 tambah hiji. Ya. Gitu. Atau bisa saja tinggali oh nya ada aya macan jam 4.20. Tambahan dewe 2 deui. Aya keneh 2 deui gitu. Sampai 1 rakaat. Beh kabujeng adzan cenah gitu. C 443. Wah, ini masih gak sepak bola. Qalat Aisyah radhiyallahu anha maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadhana wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli salasan. Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Nah, ini tidak pernah lebih, baik pada bulan Ramadan maupun pada bulan lainnya. Beliau salat 4 rakaat. Jangan kau tanya tentang baik dan lamanya. Ini maksud nama itu teh teu dibahas deui. Pasti Rasulullah mah salat teh lama dan baik. Salatnya bagus dan lama, bacaannya panjang. Ya, kira-kira baca surat Al-Baqarah dibagi 4 atau surat An-Nisa. Kemudian salat 4 rakaat, jangan kau tanya baik dan lamanya. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Muttafaqun alaih. Nah, kalau tadi kan 221. Nah, ini jadi 443. Tadi mah riwayat Muslim, ini muttafaqun alaih. Muttafaq alaih itu Muslim ada di sini. Jadi yang paling sering dilakukan adalah 443. Mungkin dalam suatu kondisi Rasulullah salat 221. Hadis ini pun menjadi dalil kaifiyah salat tarawih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan muttafaq alaih. Itu dalilna ieu. Cenah aya dalil saja memang aya, tapi ieu muttafaq alaih. Itu. Ibu-ibu oge upami di angsulan artos tanya aya nu butut, aya nu sae, padahal artosna tak keneh teh. Jadi nu dicanak mah anu sae, bahkan bakat kudu resep kanu sae teu dibalanjakeun, teu disodakohkeun. Disimpen mah gitu tuh, nepi ka teu laku. Acuk pada nyenak nu sae, banyak nu awon. Nah, kitu we bukan medaliana. Dan Aisyah itu lebih tahu tentang sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada yang lain, sebab beliau
Rasulullah SAW itu sholatnya di rumah, tidak di masjid. Karena itu banyak yang bertanya kepada Aisyah tentang sholat malam. Ada dari yang lain. Nah, di sini kita harus menimbang-nimbang. Sekalipun itu sahih, ini lebih sahih. Walaupun kedua-duanya sahih, Aisyah lebih tahu. Karena itu bulan Ramadan dan yang lainnya tidak lepas dari 443. Dan ini juga kalau kita punya kesempatan sehat begitu, sholatlah 443. 443 11. 5 kali 2 tambah 1 11. Lami mana? 5 kali 2 gitu. Ya, gitu. Hanya saja itu ada kesempatan untuk keluar atau untuk melakukan sesuatu. Kan itu muka WA. Itu berapa berudo itu. Baca Ali Jeji, saya pernah itu buka eta micen WA sajam. Itu jadi teu dipicen dibaca heula di Pak. Itu tungtung nu ningali eta lu. Ka ayeuna emut keneh. Entong. Malaikat sareng malaikat teh ngantosan we ieu teh. Asana salat muka WA gitu. Teu salat deui. Harusnya ini kalau ada yang lain menyatakan taraweh bentuknya 221 atau lebih daripada 11 rakaat, ya kendali ini juga dalil. Dan ini yang paling sahih. Walaupun mungkin saja mereka juga benar, tapi aya nu kitu teh. Entong ribut atulah ngewa cek PRW teh. Di bayana rek 11 rek 23 angkat ka surga cek simpuling teh mending 11. Nya, nya 11 ka surga, 23 ka surga bari nyerak nu mana? Tong ribut setelah. 13 rakaat dengan 2 rakaat 3 kali dan witir 5 rakaat. Jadi 2 kali 3 kali 2 6 plus 5 11 plus 2. Qalat Aisyah tu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli salasa asyrata rakaatan bi rakaataini qabla subhi yusolli sittan masna wa yutiru bi khamsin la yaqudu bainahunna illa fi akhirihinna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW salat 13 rakaat dengan 2 rakaat sebelum subuh. Ya salat 6 rakaat, 3 kali 2 dengan cara 2 dan witir dengan 5 rakaat. Ya tidak duduk antara 5 rakaat itu selain pada rakaat terakhir. Jadi 5 rakaatnya langsung Ini hadis sahih. Tapi kalau lihat kualitas ini riwayat Abu Dawud, yang tadi itu riwayat Bukhari Muslim. Boleh begini? Boleh. Saya tidak tahu, barangkali Rasul teh maunya dua gitu. Akhirnya mau 1. Dilihat ini wah mah kaburu ieu. Anu terakhir mah 2 teh gitu. Akhirnya di 5 kan. Eta oge perkiraan saya begitu. Sebab yang tadi kan kalau takut kesiangan jadi 1 gitu. Nah ini akhirnya teh 2 genep ya kedah nama kan tambah 2 deui nya. Jadi 3 kali 2 tah ditambah di 2 kali 2 tuh kan jadi 10 tambah 1 gitu. Ngan ieu mah rupina ada masalah karena waktu barangkali, jadi dilimakeun. Boleh seperti itu. Jadi ibu-ibu teh jeung bapak-bapak salah tuh. Alah sigana moal kabulu ngitung jam teh kitu. 5 we terakhir mah gitu. Tapi kade ulah meeting ngitung jam teh. 3 kayak salah hasil balikan wah itu 2 rakaat. Ini hadisnya riwayat Abu Dawud.
9 rakaat 7 kali 2. 7 tambah 2. Qalat Aisyah, masih dari Aisyah radhiyallahu anha, lamma asanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhadha lahma wa awtara bis sab'i raka'atin lam yajlis illa fis sadisati wasabi'ati wa lam yusallim illa fis sabi'ati thumma yusalli rak'ataini wa huwa jalisun. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia tua, usia tua Rasul itu 60, ya seusia saya lah, dan badannya semakin gemuk, karena bukan karena melakukan olahraga, eta we sistemna kitu teh Pak. Itu ada kapungkur maupun ke ngorak mah banyak naon gitu, banyak gerak, ya, mager gitu tah. Ditungtung nama karena perut eta teh. Ini yang dialami Rasulullah. Karena itu kita sudah bahas di Bulughul Maram. Rasulullah kan tahajudnya lama sampai duduk gitu. Duduk istirahat gitu. Ya kalau tidak perlu istirahat mah jangan, namanya juga istirahat. Dan badannya semakin gemuk, beliau witir dengan 7 rakaat. Beliau tidak duduk kecuali pada rakaat ke-6. Nah, duduk itu tidak diketahui teh rakaat ke-6 teh tahiyat atau tidak. Tidak jelas ini. Ya, saya juga tidak berani nambah-nambah. Pokoknya duduk. Dan ke-7 duduk lagi, tapi jelas ke-7 mah eta mah ayat tahiyat dan tidak salam kecuali pada rakaat ke-7. Apabila Bapak Ibu siga nama cenah nu genep oge tahiyat, bolehlah. Itu makalah karena tidak ada dalil ya, Pak. Itu. Tapi emang duduk, saya pikir ini duduk istirahat. Karena sudah 6 rakaat dia duduk begitu. Kemudian berdiri lagi. Kemudian pada rakaat ke-7 terakhir ya tahiyat dan salam. Kemudian beliau salat 2 rakaat sambil duduk. Nah, ini sudah sangat sakit ya, atau lemah badannya. Rawahu Abu Dawud. Nah, ini boleh dilaksanakan tapi dengan keyakinan yang ke-6 itu apakah tahiyat atau tidak. 11 rakaat 9 plus 2 atau 9 rakaat 7 plus 2. Ini masih dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi tis'i rakaatin summa yusolli rakataini wa huwa jalisun. Falamma dhaufa aw taro bi sab'i rakaatin summa shalla rakataini wa huwa jalisun. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam witir dengan 9 rakaat, lalu salat 2 rakaat sambil duduk. Ketika badannya melemah, ya witir dengan 7 rakaat, lalu salat 2 rakaat sambil duduk. Nah, yang 7 ini justru tidak duduk, tidak dijelaskan duduk pada tahiyat pada rakaat ke-6. Jadi langsung saja 7 gitu. Anu rajin saha? Anu rajin mah Aisyah, dihitung ku Aisyah teh gitu. Kan kita mah kadang-kadang ada si bapak tahajud suara rakaat, duka atuh tadi mah cenah da ugahna teh 3:30 terus salat cenah kitu katingali salat teh ngan duka sabaraha rakaat mah kitu nya. Tara perhatikeun ka salaki teh. Ku Aisyah dietang itu teh. Yang tadi ini ke-6 nih, ternyata duduk. Kemudian berdiri lagi, ternyata 7 tuh sampai begitu. Untung aya Aisyah anu cermat ya. Itu. Nu ieu mah 9 rakaat ya. Di 7 rakaat tidak dijelaskan duduk pada rakaat ke-6, kemudian setelah itu salam, setelah 7 rakaat tambah 2 rakaat. Yang kedua mah 7 rakaat bukan 9. Ya. Dan sholat 2 rakaat jadi 9 ya. Jadi yang pertama 9 plus 2, yang kedua 7 plus 2. Ada kemungkinan yang 2 rakaatnya itu adalah setelah masuk waktu subuh. Sebab witir itu harus terakhir. Jadi dietang kadinya Aisyah.
11 rakaat 9 plus 2. Qalat Aisyatu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi thamani rakaatin la yajlisu illa fi saminati thumma yaqumu fayusalli rak'atan ukhra la yajlisu illa fi saminati wat tasi'ati wa la yusallimu illa fi tasi'ati thumma yusalli rak'ataini wa huwa jalisun fatilka ihda asyarata rak'atan. Aisyah berkata Nabi SAW berwitir dengan 8 rakaat yang tidak duduk kecuali pada rakaat ke-8. Kemudian beliau berdiri dan salat 1 rakaat lainnya. Nah ini yang ke-8 itu tidak dijelaskan. Itu tahiyat atau tidak yang jelas duduk. Beliau tidak duduk kecuali pada rakaat ke-8 dan ke-9 dan tidak salam kecuali pada rakaat ke-9. Jadi rakaat ke-8 hanya duduk. Tidak dijelaskan salamnya. Ya, coba kita baca lagi. Beliau tidak duduk kecuali pada rakaat ke-8 dan ke-9 dan tidak salam kecuali pada rakaat ke-9. Kemudian beliau salat 2 rakaat sambil duduk. Itulah 11 rakaat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-witru haqqun faman syaa'a awtara bisab'in wa man syaa'a awtara bi khamsin wa man syaa'a awtara bi salasin wa man syaa'a awtara bi wahidatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, witir itu merupakan keharusan sunnah yang ditetapkan, sunnah muakkadah. Kudu diperhatikan. Siapa yang mau silahkan witir dengan 7, 5, 3 atau ingin witir dengan 1 pun silahkan. Nah ini ada masalah di sini, ada perbedaan pendapat begitu. Jadi di sini kan witir bade 7, bade 5, 7 oke sekaligus 7. Karena ada dalilnya tadi. Bade 5 boleh, bade 3 boleh. Yang 7 itu boleh 3 kali 2 tambah 1 ya. Atau 2 kali 2 tambah 1 5 kan? 2 kali 2 tambah 1 3. Atau sekaligus 7 5 3. Ada yang menyatakan setelah 2 itu boleh tambah 7, boleh tambah seperti tadi kan ada 3 kali 2 6 plus 5 kan? Nah seperti itu harus begitu. Ada lagi yang berpendapat pokok nama tiasa lah witir. Aduh can ieu pome 22 maka bujeng 7 rakaat sekaligus atau 5 rakaat sekaligus atau 3 rakaat siga nama 2 menit deui ya mah sarakaat tibatan teu. Saya pernah itu sholat subuh, di sebelum subuh saya masuk gitu. Jadi di jalan itu saya sholat 2 rakaat gitu. Dan kaetang serta ieu mah aya 3 menit deui. Betul saja waktu masuk saya sholat 1 rakaat. Yang bertanya, Ustaz salat naon sarakaat? Witir cete. Ustaz maka 2 cenah sarakaat. Cek simpulna jero hate bae. Teu kudu apal. Itu sabaraha rakaat. Kalau intidor itu boleh ya, banyak, tidak dibatas di jam salapan hayya wa intidor boleh. Nah ini sekali lagi saya tambahkan riwayat An-Nasai ini. Ada yang berpendapat bahwa 7531 itu sebagai pelengkap dari yang 22. Ada lagi yang menyatakan ini mandiri yang 7 itu, yang 5 itu. Ada murid saya itu membaca hadis ini. Nah belum orang ayat teh. Eta Ustaz cenah pun anak salatna sarakaat cenah. Jadi penting teh hudang manehna teh jam 2 tuh salat sarakaat salat naon? Witir. Menang kitu Ustaz, menang. Nah, cenah ibu mah cenah 11 wae kayak mah hiji we cenah gitu.
anaknya itu jadi pejabat. Jadi sekolahnya tidak di pesantren tapi pelajaran agamanya oleh saya gitu. Saya diundang privat begitu, diajarkan sampai bab tahajud. Sumkuring teh masih kena hiji itu cenah Ustaz apa tepat tilu aya nama hiji mageul budak. Jadi SMP teh tidak pernah meninggalkan witir. SMP. Makanya waktu satu rakaat ade teh SMP teh Pak. SMA mah kan 3 gitu 5 meningkat tapi kade ulah dugi ka lebih daripada 11. Saya doakan sesuai dengan janji Allah yang sholat tahajud naik pangkat. Betul Pak. Anggota DPRD ayeuna teh lu ka abdi teh. Pokoknya pejabat lah. Tapi bukan itu tujuannya ya. Itu. Kan dia masalah Rasulullah saya lihat di sini. Makanya saya lihat ditulis ini firman Allah tuh. Dan pada sebagian malam hari tahajudlah kamu sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Walaupun tidak menjabat, kan ada pejabat yang tidak terpuji. Ya, tapi ada yang bukan pejabat tapi terpuji. Itu di dunia dan di akhirat. Ini janji Allah. Terpercaya kafir pokoknya. Nah, itu terpercayakan ayat Quran mah. Kita lanjutkan masih halaman 34. Untuk salat tarawih tidak ada yang lebih sahih dari 443 sebagaimana cerita kaum Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah SAW pada hadis di atas. Kade bukan Aisyah siapa-siapa ini, Aisyah istri Rasulullah. Dan saya sudah jelaskan bahwa porsi Aisyah itu lebih daripada istri yang lain. Itu ya, tidak usah diceritakan lagi masalahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kaifiyah membaca Al-Quran jahar dan sir, tidak menyaringkan suara. Saat membaca Al-Fatihah dan surat lain boleh dijaharkan, boleh juga disirkan. Perhatikan beberapa keterangan berikut. An Ibnu Abbasin qalat kanat qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qadri ma yasma'uhu man fil hujrati wa huwa fil baiti. Dari Ibnu Abbas katanya adalah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat malam dijaharkan seukuran terdengar oleh orang yang berada di dalam kamar sedang beliau salat di rumah. Beli tarik mangga laun mangga gitu. Tarik sapalih laun sapalih mangga gitu. Kadang-kadang kalau digerenyemkeun gitu teh seukuran terdengar satu ruangan itu asa lebih mantep eta teh gitu. Tapi kada ulah didramatisir teh. Iya kana bulu. Wah iya kana nasta'in. Ya tetap bakal khusyuk nih gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh ya, tapi ulah didramatisir lah. Gitu. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam. Katanya begini. Kaifa kanat qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail? Faqalat kullu dzalika qad kanat yaf'alu rubbama asarra wa rubbama jahara. Bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat malam? Jawab Aisyah, semua itu pernah dilakukannya. Kadang sir, kadang atau sewaktu-waktu jahar. Diriwayatkan oleh 5 orang ahli hadis. Dari Abi Hurairah bahwasanya ia berkata bacaan Rasulullah SAW pada waktu malam lambat laun meninggi dan lambat laun merendah gitu. Mungkin kan dina tajwid banyak simpuring diajar tapi teu ieu meunang teu junun jadi bacana telempang we gitu kan aya kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Luhur teh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tah, Ar-Rahmanir pondok Ar-Rahmanirrahim. Kan itu. Tapi tungtung nama kadah turun. Kade teh. Cek imam cek makmum tah wah imam
lila keneh sigana can turun-turun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Allah wabil akhirati hum yuqinun. Kana teh gitu cek makmum teh ruku cenah si horeng naik deui. Jadi boleh lambat laun gitu ya. Itu dihayati saja. An Abi Qatadah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan faida huwa bi Abi Bakrin yusolli yakhfidu min sautihi qala wa marra bi Umar bin Khattab wa huwa yusolli rafi'an sautahu qala falamma jatama'a indan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakrin marartu bika wa anta tusolli tahfidu sautaka qala qad asma'tu man najaitu ya Rasulullah qala wa qala li Umar marartu bika wa anta tusolli rafi'an sautaka qala faqala ya Rasulullah uqidul wasnana wa atrudus syaitana wa fi riwayatin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakrin irfa min sautika syai'an wa qala li Umar ikhfad min sautika syai'an rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam keluar. Beliau melewati rumah Abu Bakar, jauh tuh rumah Abu Bakar. Sedang sholat, jadi Rasulullah itu paling khawatir kepada umatnya. Apakah umatnya tersarare kabeh itu aya nu sholat henteu gitu. Itu kewajiban beliau untuk baik madinya we. Jadi sampai diperhatikan lewat ke rumah Abu Bakar sedang sholat, dia merendahkan bacaannya, tapi terdengar dari luar. Beliau pun melewati rumah Umar bin Khattab, dia pun sedang sholat dengan suara yang keras. Kata Qatadah, ketika mereka berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ya Abu Bakar, saya melewati rumahmu, engkau sedang sholat dengan merendahkan bacaanmu." Jawab Abu Bakar, "Sungguh saya memperdengarkan zat yang diajak bicara. Abdi teh nuju ngobrol sareng Allah, munajat naja itu." Ya Rasulullah, zat yang diajak bicara maksudnya Allah, ya Rasulullah. Dan bersabda kepada Umar, saya lewat ke rumahmu, engkau sedang sholat dengan mengeraskan suaramu. Jawab Umar, ya Rasulullah, saya membangunkan yang tidur mengantuk, ngaja cina-cina harudang gitu. Dan saya mengusir setan. Itu tujuannya bagus ya. Itu setannya kadang-kadang keur ngagoda teh. Kita surat naon, ayat naon, kusorangan teh padahal mah. Gitu. Tapi kalau ditarikin mah moal teh. Riwayat Abu Dawud. Pada hadis lain dikatakan beliau bersabda, "Ya Abu Bakar, angkat suaramu sedikit." Dan berkata kepada Umar, "Rendahkan suaramu sedikit." Ayat teh Pak dina ieu surat cobi diaos. Surat Al-Isra ayat terakhir, Al-Isra 17. Ayat-ayat terakhir. Ayat 110. Ayat 110 ya, ayat asisten abdi ya. Hartosna. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Gini ayatnya. Itu tadi serat di dia dianggap para pembaca sudah tahu ayat ini. Itu teh. Padahal lebet keduanya. Itu. Atau bapak-bapak baru tahu. Atau sebagian tahu. Ada yang sudah tahu tapi tidak dilaksanakan. Di sini kan jelas ya.
jangan ini sholat malam ini. Sholat malam. Tapi ini waktu di Mekah sebab ini surat Isra itu Makkiyah. Kita di Mekah teh. Jadi ulah ngagoro waktunya gitu. Dina sholat teh emut yang diajak bicara itu Allah. Jangan terlalu lemah lagi gitu. Sampai nyaris tak terdengar. Gitu. Hari sholat malam nyari rambut gitunya. Gitu. Ya kadang-kadang tarik, kadang-kadang tidak gitu. Hanya terdengar lah ruangan itu juga tidak walaupun tidak jelas gitu. Peperihan bapak-bapak irah jadi imam atuh. Kan jadi imam mau kumaha imam ya. Tara dikeraskan cobalah pada saat tahajud mah gitu. Sia disebut sombong ku batur. Salah kitu bisik batur nyangka teu tahajud. Jadi boleh ya. Coba saja keraskan gitu. Nanti terdengaran. Betul itu saya pernah. Tetangga saya selalu keras itu baca tahajudnya Pak. Baca tahajudnya. Sampai saya juga mengikuti. Wah, betapa panjangnya dia baca ayat, baca surat. Eleh Ustaz oge cenah ya. Nah, jadi gitu tungtungna gitu. Tungtungna bersaing panjang-panjang gitu. Tapi persaingan itu kan tidak diketahui oleh orang lain. Karena itu coba itu anak kita harus tahu. Paingan si bapak malah loba duit wae cenah tahajud wae. Tah itu katanya kesimpulanna nanti gitu. Tapi kade abdi geus tahajud teu boga duit wae cenah kitu. Nya tahajud dengan sakali itu. Kita lanjutkan. Sekalipun membaca Al-Qur'an dianjurkan, namun jangan sampai mengganggu orang yang sedang salat. Nah, kade malam itu kan qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartil. Jadi baca Quran gitu. Jangan sampai mengganggu orang yang sedang salat gitu. Tungtung menuturkeun nu maca we itu kan itu. Karena ia sedang bermunajat kepada Allah. Bisa-bisa ia terganggu sehingga tidak khusyuk dalam berdoa. Ini hadisnya riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Al-Bazzar dan At-Tabrani. Jadi bacaan Quran dalam sholat juga nu ieu teh nu ieu tarik tagigireun. Nah, itu teh sok saling mengganggu. Kalau bisa pindah kamar we nu hiji di mana ya gitu. Dan apabila memang seperti itu, seperti maksudnya datang ke sini mau sholat tahajud, pas cenah tabu opat aya keneh waktos. Nah, sedang banyak orang mah harus sir gitu. Jangan sampai mengganggu. Saya pernah itu mendengar orangnya Allahu Akbar. Wajah tu wajah. Tapi eta teh kadang-kadang mengganggu, Pak. Kantenan makmum teh kenging teh. Imam gitu kenging panayan gitunya. Tungtung nama orang teh asyhadu an la kan mengganggu batur urang deui geus ka mana batur asa jadi balikan deui kana asyhadu ari pek salah itu tidak kulantaran tukang komat teh beuneuh hayya 'alas shalah hayya padahal keur tahiyat. Baik surat yang dibaca. Tidak ada ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus membaca surat yang panjang atau yang pendek. Hal itu diserahkan kepada kemampuan hafalan dan keperluan umatnya. Hanya saja beliau suka membaca surat yang panjang pada 4 rakaat yang pertama dan kedua, sebagaimana ceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istrinya yang lebih mengetahui keadaan salat suaminya. Nah, tadi itu hadis itu. Katanya Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik pada bulan Ramadan maupun bulan yang lainnya. Beliau salat 4 rakaat, jangan kau tanya tentang baik dan lamanya. Kemudian salat 4 rakaat, jangan kau tanya baik dan lamanya. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Yang tadi itu hadisnya. Karena itu tidak disebut lagi.
tidak ditulis lagi. Adapun untuk salat witirnya, Aisyah tidak menyebutkannya dengan surat yang panjang. Sahabat lain menerangkan, an Ubay bin Ka'b qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisabbihi isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ini dalam buku Ramadan, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i. Dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwitir dengan membaca Sabbih isma rabbikal a'la pada ayat pertama, qul ya ayyuhal kafirun pada ayat kedua, dan qul huwallahu ahad pada ayat terakhir. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dan An-Nasa'i. Tetapi dalam riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan redaksi sama dari Aisyah radhiyallahu anha menerangkan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu suratin fi raqatin wa fil akhirati qul huwallahu ahad wal mu'awwadzataini. Setiap satu surah pada satu rakaat, dan di rakaat yang terakhir membaca qul huwallahu ahad dan al-mu'awwadzah, al-falaq dan an-nas. Surat-surat tersebut menjelaskan tentang tauhid, malahan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad disebut dua surat al-ikhlas. Sudah saya bahas itu ketika sifat sholat Nabi dalam buku Marom. Yang pertama disebut ikhlas dalam beramal, dan yang kedua disebut ikhlas secara ilmu. Ikhlas secara ilmu mudah, seperti meyakini bahwa Allah itu esa, tempat berlindung, dan tidak ada seorang pun yang menyamainya dalam segala hal. Tetapi secara amal kita sulit untuk ikhlas. Sebab itu pada Quran surah Al-Kafirun banyak pengulangan kata yang menunjukkan taukid. Di kata-kata ibadahnya juga ada 8 itu, atau stressing. Kedua surat ini selain dicontohkan dalam salat witir, dianjurkan pula untuk dibaca pada salat sunat sebelum subuh dan salat tawaf. Salat tawaf itu salat tawaf kudum. Tidak setiap tawaf itu ada salat, hanya salat kudum yang salatnya itu di Maqam Ibrahim. Jadi menghadap Maqam Ibrahim di paret. Nah, paretnya kamu galunya ini berarti apa deh? Di paret kan itu karena Ka'bah. Dan ditambahkan lagi, saya menemukan hadis, dan setelah sholat isya, setelah maghrib, setelah sholat maghrib itu Rasulullah menganjurkan untuk membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, dan sunatnya itu. Ini hadis-hadis itu banyak sebetulnya, ya. Banyak, tapi ini yang dapat mewakili. Walaupun begitu, di sini hadisnya lebih banyak daripada Bulughul Maram. Jadi Bulughul Maram yang 221, 443, itu. Dan memang paling enteng eta. Entong riweuh, usah cenah abis 8 rakaat tapi hilap deui asa 7 asa 8 gitu. Aya nu kitu teh. Atuh teu bisa ngetang mah tos we 22 hiji. Itu mah sama ya, mutafakun alaih itu 221 dan 443. Yang lainnya kan riwayat Abu Dawud, bukan melemahkan gitu, tapi kita yang lebih mudah, apalagi seusia kita pilih hilap tadi itu ieu teh 7 ke 8 cenah gitu. Sakin teh mah ieu asa ka 3 asa ka 4 terus salat teh asa ka 5 asa ka 6 aya we gitu. Nomor 3, berjamaah dan munfarid. Salat tahajud atau witir itu dicontohkan dengan munfarid. Rasulullah SAW tidak mengajak apalagi menganjurkan para sahabatnya untuk berjamaah salat malam. Namun Ibnu Abbas pernah bermakmum kepada beliau saat salat tahajud, dan beliau membiarkannya, bahkan membetulkan letak berdirinya. Asalnya sebelah kiri, canak mastakana teh kitu teh. Menjadi sebelah kanan, dan itu juga menjadi dalil bahwa jika salat berdua laki-laki atau perempuan jadi sejajar. Itu dikitukeun sama sakedik henteu eta teh. Sejajar. Ke cenah anu makmum cenah kapengker sakedik. Henteu, harus sejajar. Tidak ada dalilnya itu. Karena makmum laki-laki hanya dia. Imam dan makmum berdiri sejajar. Al-Bukhari itu.
Jadi boleh berjamaah. Tidak berarti lebih baik berjamaah. Ada kalanya dalam sholat tahajud itu kan ayah curhat ke Allah, mungkin saja sujudnya lama. Aisyah juga hanya memperhatikan. Aisyah hanya memperhatikan, bahkan Aisyah pernah tidur terlentang Rasulullah sholat malam. Jadi sholatnya masing-masing. Ini pernah suatu saat Rasulullah itu sholat tahajudnya di luar rumah, jadi masuk ke masjid. Kebetulan ada orang yang mau tahajud. Ditempel sama itu. Sholatnya opat-opat tilu. Ku Rasulullah tak kembali aya penumpang atau ada itu makmum ditarikeun maca surat Al-Baqarah kebegga sahabat teh sugan we cenah atuh dina 100 mah diren henteu isukna teu ngilu deui. Itu hebatnya salat Rasulullah dibandingin yang urang masa 3 jam. Ya kita sudah hitung ya. 3 kan satu malam itu kan 9 jam. Dari Isya teh. Sepertiga malam itu 3 jam. Urang mah tarawih anu imam panjang teuing cirian teh. Bagian saya cenah imamna mah di imah we. Untuk salat tarawih pada bulan Ramadan Rasulullah SAW pernah mencontohkan dengan cara berjamaah. Hanya saja situasi di masjid pada saat itu tidak memungkinkan untuk terus tarawih karena orang-orang semakin banyak, sehingga pada malam berikutnya beliau tidak keluar rumah. Di urang mah tarawih teh beuki ada kemajuan ban. Asalna ibu-ibu di luar maju gitu, asalna dinya maju ada kemajuan tuh. Di Mekah mah ada kemunduran di masjid tapi bukan Masjidil Haram. Jadi si imam nanti asalnya di depan gitu. Jadi mundur ke dia imam nanti. Jadi bukan tidak boleh. Ada contoh sholat tarawih berjamaah. Jadi makin hari itu pak beja-beja sholat tarawih jeung Rasulullah. Itu madi itu Masjid Nabawi yang ukuran 40 ke 40 penuh. Sehingga di antosan gitu kepada sahabat tidak keluar beliau sampai subuh bisa ngeberatkeun cenah. Padahal sholat Rasul itu lama dan Rasul juga kan mau curhat kayak menyana penumpang teh kan boleh ngaganggu gitu. 4 doa dan sujud. Sujud adalah saat yang tepat seorang hamba untuk mengadukan masalahnya, curhat dan memohonkan doanya kepada Allah yang Maha mendengar. Rasulullah SAW bersabda, adapun sujud bersungguh-sungguhlah kamu dalam berdoa karena layak untuk dikabulkan. Muslim. Itu teh tadi abdi ningali jam itu. Atuh menyesatkan. Alah. Si tadi si abdi teh. Nah gitu entar teureun. Pokoknya sujudnya Rasulullah itu lama ya. Kita baca pamangnya. Saat sujud pada saat malam Rasulullah SAW pada saat malam melakukannya dengan lama. Beliau mengisinya dengan doa. Pada hadis lain Aisyah menceritakan tentang sujud Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah SAW dulu salat 11 rakaat itu adalah salat malamnya. Kemudian beliau sujud, dari itu seukuran seseorang di antaramu membaca 50 ayat. Surat An-Nazi'at 46, surat An-Naba 40. Nah, 50 ayatin sebelum ia mengangkat kepalanya. Ibu-ibu sabaraha ayatin tah. Dalam Sahih Ibnu Hibban, Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan beliau diam dalam sujudnya seukuran seseorang membaca 50 ayat, yang dimaksud adalah pada salat malam. Adapun doa yang dianjurkan dalam Quran adalah ini. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil inna batila kana zahuqa. Ini
sudah biasa ya. Sebab ini setelah perintah salat malam kan, yang tadi saya bacakan itu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil. Inna Qur'ana fajri kana mashuda wa minal laili fatahajjad. Nah, suruh tahajud. Coba lihat di belakangnya. Ini kan ayat ke-79. Iya, ayat 80. Sebagian ulama fikih menganjurkan doa di atas diucapkan setelah salat malam karena kalimatnya umum, tidak disebutkan alasannya. Tetapi ulama tafsir menyatakan bahwa doa ini diperintahkan kepada Nabi SAW sehubungan dengan akan hijrah memasuki kota Madinah dan keluar dari Makkah. Beliau pun diperintah untuk meminta kekuasaan yang dapat menolong dalam rangka menegakkan yang hak dan menghancurkan yang batil. Tah ieu teh doa caleg gitu hakikatna mah caleg teh Arab paling. Ya coba saja. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong. Tuh pan ke lamun abdi jadi aleg. Nah, jadi aleg ya mah. Kan tadi bercaleg atau baleg. Cek di kieu kitu kata. Jika niatnya bagus, cobalah doa ieu. Tapi mah tahajudna ge tara teh jadi kumaha. Rasulullah keluar dari Mekah itu dengan cara yang baik. Artinya dikepung kan 100 pemuda, tapi mereka tidur dalam surat Yasin keluar. Masuk ke Madinah juga dengan cara yang baik. Sedangkan doa yang diperdengarkan Rasulullah SAW kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari adalah, nah ini Bu doanya. Tapi doa ieu tehnya saya baca lagi ada yang menyatakan ieu teh doa iftitahna. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa lakal hamdu antal haqqu wa alukal haqqu wa liqa'uka haqqun wa qawluka haqqun wa jannatu haqqun wan naru haqqun wa nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sa'atu haqqun. Dalam hadisnya tidak ada sallallahu alaihi. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu anta muqaddim wa anta mu'akhir la ilaha illa anta atau la ilaha illa ghairuka. Tahnya adik kapungkur mah zaman Rasul, zaman sahabat ngukur waktu teh ku maca Quran gitu. Padahal sakitu menit gitu. Ari eta cenah tos tuang sahur deui ka subuh sabaraha lami ya kira-kira 20 ayat, 10 ayat. Zaman lain mah teu ngarti keneh wae. Atuh cenah Ustaz sabaraha atuh cenah nya baca Quran 10 ayat sabaraha atuh 2 batangan. Oh mohon. Eta ukuran. Hai sebut 2 batangan maka hartos sabatang atau lebih 2 batangan cenah ka hartos. Ai kana ayat Quran mah bukan antara maca ayat Quran. Sebenarnya doa yang dipanjatkan itu bebas sesuai dengan kebutuhan kita, tetapi jangan lewatkan istighfar, minta pengampunan dan istirham, minta rahmat. Sebelum memohon sebaiknya dahului dengan memuji Allah dan meyakini segala sifatnya yang sempurna. Imam Abu Hurairah memasukkan saat istikharah pada kitab tahajud. Hal ini menunjukkan bahwa doa setelah salat malam lebih diperhatikan Allah dan yang Maha mendengar. Saat istikharah dilakukan 2 rakaat dan doanya setelah salat atau sebelum salam. Wallahu a'lam bissawab. Tamatah nu kadieu tekan dibaca. Daya paterosannya jelas. Daya paterosan tentang salat malam ini jawabannya. Alhamdulillahnya sekalipun sudah 3 minggu aya di bapak-bapak di ibu-ibu teu diaraos tapi ente dipang bacakeun. Awasnya iya diberikan baca gitu ini terutama tentang fadilah-fadilah. Kalau tidak tahajud ya aduh terasa naon gitu dah. Kalau yang sudah biasa
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu dan memberikan semangat kepada kita untuk beramal soleh, khususnya sholat malam. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.